anak balapan Antasari sih ya. Kan yang suka. Enggak masuk ke situ kalau gua. Alay, terlalu alay gitu. Masa balapan di jalan raya, enggak, balapan tuh di sirkuit. Iya. Selamat datang di Auto Rival. Kita dengerin apa kata anak paguyuban NMAX tentang PCX baru. Mari kita bicarakan secara baik-baik. Oke. Tapi sebelumnya ini pakai kacamata terus ada masker nembun Mi. Berhubung kita baru swab tadi ya. Teman-teman, kita udah tes swab ya. Kita berdua sudah menjalani protokol kesehatan yang ketat. Ya. Alhamdulillahnya kita berdua karena kita sama-sama reaktif jadi bukan ya. Bukan. Kita sama-sama sehat. Iya benar. Makanya kalau ngomong kita berdua depan-depan gini sebenarnya nggak ada masalah kalau nggak pakai masker karena kita berdua sudah sehat. Betul sekali. Bukan sudah sehat, memang lagi sehat. Lagi sehat. Ya, di program Auto Rival ini membicarakan tentang skutik yang lagi fenomenal, betul. Skutik premium. Di sini gua mewakili suara teman-teman all new NMAX 155 dan gua kontra narasinya. Gua PCX 160 banget. Lebih ke Honda. Gua Honda fanboy. Honda fanboy. Tapi lo Boy. harusnya pakai kaos merah dong. Iya juga sih. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa lagi gak punya. Kalau gue udah cocok nih. Iya nih, belum dikirim. Belum kirim. Minta kali, Bang kirimin kali. Alamat rumah belum berubah. Ya, langsung aja Helmi. Ngomongin skutik premium, skutik gambut, skutik 150cc sekarang lagi booming. Belum lama juga all new PCX punya generasi baru. Betul. CC-nya berubah naik. Nama juga dari 150 jadi PCX 160. CC-nya naik. Yeah. Kalau gue sebagai pengguna atau mewakili teman-teman dari all new NMAX 155 nggak gimana sih. Gimananya tuh nggak bisa nggak gimana tuh. Gue lebih seneng ada produk baru, ada unit baru yang bikin ya bisa bilang agak sejajar lah. Agak sejajar ya. Agak sejajar karena teman-teman di luar sana kan juga belum tahu teknisnya seperti apa sih NMAX sama si PCX 160. Terima nggak terima tuh PCX udah jadi lebih optimal daripada NMAX secara teknis. Optimal secara teknis. Ya baru data kertas gue belum nyobain. Gue udah coba. Ya udah ntar dulu ya. Tapi kalau gue ngelihat dari paparan datanya, outputnya dia nyampe 15,8 gara-gara mesin 4 katup yang baru tuh. ESP Plus. 16 lah. NMAX berapa? 15,1 kan? 15,1. Gapnya lumayan. Torsinya juga dia 14, sekian lah, gue lupa. Sama gue 14,7. Emang iya? Berarti ini 14, lebih ya? Harusnya lebih tinggi. Kagak. NMAX itu 13,9. Punya lu 14,7 jauh banget nggak? Lumayan jauh. Jauh kan? Dari catatan pabrik ya? Dari catatan pabrik. Mesinnya baru loh. Mesin generasi baru. 4 valve sama kayak NMAX sekarang. Terus pakai embel-embel plus. ESP Plus. ESP Plus. Udah menang tuh daripada NMAX. Menang, ntar dulu. Gue juga punya teknologi VVA, nggak sembarangan. Putaran mesin rata dari bawah sampai atas. Tapi kan persepsinya skutik, geng. Mau kemana sih lu kenceng-kenceng juga? Ya responsif banget. Buat penggunaan kota cukup lumayan, Mi. Penggunaan harian tuh mainin gas dikit-dikit, ada jambak-jambak dikit tuh enak, Mi. Iya dong. Sekarang lu pakai sistemnya lu anak balapan Antasari sih ya. Kan yang suka. Enggak masuk ke situ kalau gua. Alay, terlalu alay gitu. Masa balapan di jalan raya, enggak, balapan tuh di sirkuit. Iya. Kalau enggak modal sewa sirkuit ya jangan balapan. Intinya itu. Wah, dihujat nih kita ntar lagi nih. Apa-apa. Bercanda doang. Gua enggak takut. Bercanda doang. Rumah gua belum berubah. Masih di apartemen rumah gua. Samperin aja kalau berani. Enggak, gua enggak gitu. Seneng gue ngelihat NMAX kebut-kebutan, geng. Gue juga Kalau gue sih yang penting persepsinya skutik buat harian tuh serba cukup, nggak usah berlebihan, jangan kekurangan. Berlebihan nggak kekurangan. Iya, pas aja kayak PCX. Balik lagi nih kebutuhan konsumen. Iya sih. Ada konsumen yang ya kayak lu pengennya pas. Tapi kalau kayak teman-teman di karakter gue, komunitas gue gitu ya. Pengennya yang ada akselerasi bawahnya tuh main gitu loh. Set, enak buat. Gue sejujurnya emang belum nyobain. Emang kemarin kan lo yang nyobain nih kemarin nih. Kalau belum nonton reviewnya ntar mau gue bocorin nih. Iya, lo bocorin deh. Sekarang lo kompresi lo naik 12 banding 1. Sedangkan kompresi gue tuh masih di angka 10.
Ya. 11,6 banding 1. 11,6 banding 1. Gue udah nyobain tuh PCX 160 kemarin langsung di sirkuitnya AHM di Delta Mas. Itu dia kan tadi gue bilang karakternya overbore. Overbore. Tapi kan tipis-tipis doang tuh, cuman beda 5 mili ya, kan. Pengaruh juga Mi ternyata. Jadi pada saat gue ngetes kemarin di sirkuit sana, tarikan bawahnya tuh nggak ada berubah sama versi sebelumnya. Sama. Masa iya? Tarikan bawahnya gue bilangnya smooth ya, halus. Tapi kalau udah ngebejek, gue bisa bilang di atas 4.000 ya, 4.000 RPM tuh, itu tarikannya dorong banget, akselerasinya enak. Ya sesuai karakternya overbore kan menengah ke atas. Mainnya high RPM gitu loh. Nah kalau gue di NMAX mau bawa tengah atas sama, karena teknologi. Gitu kan? Ya enggak gitu juga. Ini pas buat kota. Let's smooth. Itu kalau emang mau lampu merah. Itu Matic Drag itu. Matic Drag itu trondol lu, tinggal batangnya doang sama mesin tuh. Tapi itu gue udah ngerasain, Udah ngerasain ya. Tapi kan kalau nggak salah tuh si VT-nya pulinya lebih gede tuh pulinya. Ya, pulinya si PCX 160 tuh gede. Rollernya itu lebih berat dari model sebelumnya. Yang sekarang tuh kalau nggak salah 19 gram. Sebelumnya itu 17 gram. Nah, kalau ngomongin roller, gue PCX cuma 13 gram. Iya. Smooth kan tapi? Smooth. Enak kan? Enak. Ada nggak geredeknya sekarang? Sorry, nggak ada geredek. Suara halus. Suaranya halus. Semuanya ya, enak kan? Tadi gue bilang, lu bilang tadi mesinnya generasi baru. Itu udah di-improve tuh sama pabrikan tuh. Iya. Teman-teman di luar sana nggak usah takut. Itu motor nggak geredek lagi. Udah nggak geredek lagi. Tapi nggak tahu ya kalau setahun 2 tahun. Berarti daripada itu. NMAX, mending PCX dong sekarang. Ya tergantung. Lu mah anak paguyuban sih susah sih. Gue mau wakili aja, wakili aja. Cuman ya nggak ada salahnya nanti teman-teman. Gue pengen lebih PCX, lebih premium, monggo. Sesuai konsepnya. Ya kalau ngomongin konsep, PCX kelas kutik premium. Kalau gue ya, bukan gue, istilahnya teman-teman konsumen yang pengguna all new NMAX biasanya lebih suka yang sporty lah. Yang terlalu mewah takutnya pas ngajak ngopi di Starbucks nggak kuat mampu bayar. Pengennya ngopinya pinggir jalan. Iya. Sekarang tadi ngomongin mesin ya masih so-so lah sesuai. Jadi sepantaran ya sekarang ya. Masih boleh ya, bisa dibilang sepantaran lah. Ya yang doyan akselerasi bawah, jambakan bawah bisa all new NMAX. Buat yang smooth di bawah, main speed di atas ya PCX ya. PCX 160. Gua tanya sekarang, konsumsi bahan bakar lo klaimnya dicantumin nggak? PCX sih dicantumin berani. 45 kpl. Yang konvensional tuh. Iya. All new NMAX nggak pernah nyantumin sebenarnya. Berarti nggak irit kan? Belum tentu juga. Sekarang gini deh. Hari gini ngomongin motor irit. Susah hari gini tuh lu ngomongin motor irit. Kalau ramah lingkungan ayo. Tapi kalau ngomongin motor irit ntar dulu. Semua motor sekarang teknologinya memang canggih-canggih. Itu kan menurut mereka irit. Tapi kan fakta di lapangan belum tentu. Emang sih. Harus ada datanya. Gitu. Tapi seenggaknya ada klaim duluan nih. Ya silakan. 45 kpl lebih relevan lagi dari mulai smooth. Udah gitu tenaganya cukup, bensinnya irit. Gua rasa ya. Apa? Ya udah lebih proporsional PCX lah. Daripada begitu-begitu yang gue ya enggak. Tapi harga lo lebih mahal sih. Mahal berapa ratus ribu sih? Lo cicil juga lo nabung 1.000 perak daripada buat anak lo beli Nutrisari beginian. Beli just juice. Secara varian tertinggi lo aja udah mendekati 40 juta. Yang tertinggi? Iya 39.950. Lain, itu hybrid yang 43 juta. Yang ini tertinggi? Yang 40, yang 39.950 yang ABS. 33 bang. 33.750. Lu di dealer Manokwari. Ongkos kirimnya jauh, Pak. Emang yang 33.750. Yang hybrid yang 40-an ya? Yang hybrid 43. Oh, iya. Kalau NMAX kan tipe tertingginya yang konektivitas ABS 33.750. Ya, beda-beda tipis. Beda tipis. Oh iya. Apa? Kalau ngomongin hiburan, entertain buat si pengendara, gue lebih banyak. Seberapa kepake sih itu fitur? Pengen nanya aja nih. Y-Connect tuh kan. Maksud lo Y-Connect kan? Ya Y-Connect salah satunya. Kalau dibilang seberapa kepake jelas Mi. Gimana tuh? Yang ada notif suruh servis, ganti oli, gue diingetin lewat email. Terus pada saat perjalanan
ada indikator kalau ada telepon masuk, ada email masuk, ada notifikasinya. Ya enak, ada hiburan. Emang kalau ada telepon masuk bisa lo angkat saat itu juga nggak bisa kan? Ya kan gue pakai intercom. Langsung gua angkat. Bisa ya. Langsung gua angkat. Karena beli lagi. Iya, memang harus beli lagi. Nggak boleh ya teman-teman pakai mengendarai motor sambil pakai headset, nggak boleh. Apa susahnya berhenti? Ya emang harus berhenti. Cuman, iya. Jadi ya udah pakai PCX aja, nggak usah ada gunanya. Terus emang lu mau baca kan ada SMS kan yang setahu gue muncul tuh di layar ya? Email, bisa ya. Notifikasi email. Emang lu mau baca ada pinjaman lunak bla-bla di jalan? Kagak usah. Nanti aja nggak. Siapa orang baca SMS zaman sekarang? Ya, benar juga sih nggak. Iya. Siapa juga yang mau ngirim SMS ya? Email sama panggilan masuk lah ya. Penting masuk tuh, yaitu dua notifikasi itu. Yakin gue nggak banyak yang make. Kerugiannya ada boros baterai smartphone. Tapi gue punya USB charger. Iya. Ini juga ada. Punya lu masih konektor ya? Punya gue masih konektor. Iya kan? Chargernya konektor yang lu harus beli lagi di Borma itu kan? Beliin Informa. Kalau ini Type A. Lu udah langsung tinggal colok, lu nggak usah repot-repot beli konektor. Bisa ditutup ya, becek. Oh ya bisa ditutup sebelah kiri. Ada lacinya sama-sama kan. Kalau gua enggak. Masa ada? Kolong. Enggak. Maksudnya si All New NMAX tuh ruang terbuka gitu aja. Emang iya? Yang kanan yang tutup. Oh gitu. Jadi lubangnya sebelah kiri tuh kebuka aja? Iya kebuka. Konslet dong ya. Kan ada tutupnya Mi. Iya, masa lu mau cuci steam sambil ngecas handphone? Jangan gila. Jangan gila. Oke. Sekarang gini deh. PCX lebih makin relevan lagi menurut gua karena dia dari segi daya tampung bagasinya makin gede. Kapasitas bensinnya juga makin gede, 30 liter. Punya lo 25 kan kalau nggak salah. NMAX tuh 25 26 ya. Jadi mohon maaf nih. Mungkin koreksi buat pabrikan nih. Buat All New NMAX agak sempit ruang bagasinya. Sempit kan? Buat helm full face ya. Buat lebih proper yang NMAX lama. Masa sih? Kalau gue bilang buat helm full face untuk ukuran helm full face ukuran M ya. Itu masih masuk di NMAX lama. Tapi di All New NMAX nggak semua ukuran bisa masuk. Malah gitu ya? Agak sempit. Apa sampingnya? Apa ya, di kurang dalam? Ada cekungan tuh di bagian dalam. Oh, pantas. Nah, itu dia. Nah, iya. PCX. Kemarin sih ngeliat PCX. Gede banget kan? Gede dan joknya tuh bisa sampai 90 derajat. Oh, ada dua. Kalau nggak salah ada dua. Ada gitu kan? kan? Kayak pintu mobil mewah. Iya. Jadi ada lurus tegak lurus begini sama begini. Jadi tuh ituannya kaitannya tuh kayak dudukan truk kebalik yang kepalanya begitu tuh. Gue kan pernah nge-review truk tuh. Dudukannya mirip tuh. Cantolan itu di All New PCX. Keren. Gede kan tapi kan. Itu udah pasti muat dong helm full face. Di gambarnya aja pakai helm full face. Iya, makanya. Ini juga cekungan dalam joknya itu dia makin dipapas kan. Supaya pas lu ditutup nggak nyangkut tuh pala helmnya. Iya agak kalau lu perhatiin tuh ke dalam. Agak gini nih. Iya agak cekung ke dalam. Makin relevan lagi nggak tuh buat dipakai hari-hari? Bener sih, gue satu helm full face saja udah nggak bisa. Ya cukup lah intinya helm full face sama jas hujan nggak bisa naruh barang lagi. Kalau di PCX sih kemarin mestinya bisa ya. dengan, Meskipun belum dicoba secara langsung ya buat nyimpen. Cuman buat dimensi barang-barang kecil kayak jas hujan, ditambah jas hujan sama sarung tangan ataupun topi mungkin masih muat. Kalau traction control, oh iya lu juga ada HSTC. Namanya HSTC. Honda Selectable Traction Control. Traction control juga ada. Ada sih sebenarnya satu yang gua nggak suka dari PCX. Lu ABS-nya masih satu kanal. Serentak di semua negara. Iya, mau di Thailand, di Jepang dimanapun sama satu channel. Udah 2 channel. Ya. Itu dia yang gua nggak suka dari PCX. Kebutuhan Salami kalau iya untuk sih. masalah ABS ya. Iya. Karena sudah terbantu sama traction control. Ini dari asumsi gua ya. Gua di All New NMAX yang udah ABS 2 channel terus kebantu lagi sama traction control. Itu benar-benar ngebantu dalam situasi kita berkendara pada saat medan licin lah. Iya. Tapi gue kemarin nyoba. Nah ini sedikit cerita nih. Gue karena gue yang udah nyoba PCX 160 duluan ketimbang lu. Lu wartawan bukan? Lu habis lu yang suruh jalan. Oh iya, gue yang disuruh jalan. Nanti yang rotes gue, tenang aja. Nah lu bahas tadi nih. Kemarin gue nyobain itu sirkuit basah nih. Habis diguyur hujan deres banget. Terus terang. Terus gue ngetes nih kan. Gue udah feeling wah HSCT-nya si PCX kepake nih, gue bilang nih. Karena medannya basah licin dong.
Oke, gue cobain, gue aktifin. Itu gue nggak ngerasain ragu pada saat ngebelok patah. Oke. Karena tuh gue ngerem dikit aja udah kebantu sama traction control. Jadi ban itu nggak sampai tergelincir parah. Pas lu gas balik ya. Gas balik udah ngatur aja enak ngalus gitu. Lu pernah nyobain yang NMAX yang TCS-nya NMAX baru nggak? Pernah lah. Pernah. Lebih sensitif siapa tuh? Lebih sensitif Yamaha. Oh ya? Yes. Jadi lebih kalau kita ngebandingin tingkat sensitivity-nya ya. Kan dua-duanya sebenarnya cuma satu settingan kan, nyala atau mati kan. Yes. Yang saat ini lagi musim hujan, jalanan di daerah Jakarta banyak berlobang sekarang, kegerus hujan segala macam, banyak pasir. Itu buat pakai harian kepake di LMAX juga. Udah pasti kepake gitu. Iya. Cuman itu doang sih emang sayangnya. Entah kenapa mereka masih satu kanal ABS di depan. Memang itu yang paling krusial. Sayang sih. Di depan memang benar gitu, di belakang nggak sebutuh di depan. Cuman kalau melihat kompetitor bisa di harga yang sepantaran, kenapa mereka nggak bisa? Itu kan pertanyaan itu gitu. Kelasnya sama-sama premium, sama-sama gitu skutik kan. gambot di kelas 150, 160 gitu. Bahkan dengan harga jual yang sama pula kan. Tipis, beda tipis kan. Dua-duanya diproduksi lokal. Diproduksi gitu di sini. Kalau ngomongin desain nih, kalau ngomongin desain ini nggak bisa diperdebatkan memang. Sesuai selera masing-masing ya. Kalau ini pribadi gue nih, asumsi gue bahwa yang tadi gue bilang all new NMAX itu lebih cocok buat pengendara yang suka yang sporty, yang tadi main suka narik-narik betot-betot gas dari bawah. Nah itu cocok untuk pakai all new NMAX. Gitu. Nah kalau buat PCX, kalau PCX, gue senengnya PCX yang sekarang. Sebenarnya gue dulu yang generasi lama gue suka tapi tidak sesuka yang ini. Yang 150 kemarin tuh terlalu bulat semua. Mukanya habis sama lampu, ya kan yang zaman dulu tuh. Ya ada kurva-kurva itu. Udah gitu bagus, cuma gue masih tetap lebih suka PCX lama daripada NMAX gitu gue pribadi. Nah yang sekarang tuh proporsional semuanya. Premiumnya enak banget dapat ya. Dapat banget, elegannya dapat. Kalau ngomong ada sportinya sedikit juga ada gitu. Ada tuh sisi sampingnya kan agak nekuk-nekuk kan semuanya. Belakangnya apalagi kayak Forza kan. Ya mirip banget sama Forza. Dan lampunya itu yang agak menyiku gitu set. Asik banget menurut gua pribadi. Jadi lu ngasih karakter sporty tapi nggak berlebihan menurut gua. Masih ada mempertahankan sisi elegannya gitu. Bentuk lampunya kalau bilang kayak punya Vario digedein. Punya Beat digedein. Iya, emang bener sih. Mirip kan? Bener sih. Digedein. Tapi gue jujur kemarin nyobain tuh si PCX 160 itu gede loh. Gue kayak. Tapi emang dimensinya ngegedein, geng. Gede memang. Ngegedein. Gue sehari-hari pakai NMAX gitu kan. Terus tiba-tiba pakai PCX. Yo gede banget ya, lebar banget gitu loh. Depannya tuh set gambot, emang beneran motor gambot gitu. Gede banget, fairing depannya tuh lebar. Nah lu enak pakai stang telanjang tuh. Oh iya, bener. Dan sekarang lu ada fitur barunya tuh yang mounting karetnya tuh. Iya, buat meredam ya. Mereduksi getaran. Buat meredam kalau lagi bergelombang kan. Iya, lagi masuk lubang segala macam. Itu oke lah. Yang jadi pertanyaan teman-teman gue di luar sana. Ya, kita sama-sama tahu. Sok belakangnya PCX yang zaman dulu sempat ada viral-viral rame-rame nekuk secara estetik nggak enak gitu. Sekarang sudah diperbaiki nih. Kemarin gue udah ngecek sendiri, ngecek langsung nggak ada. Karena kan memang dudukannya itu derajatnya berubah. Terus panjangnya tuh ditambah. Dia memanjang berarti sekarang. Ditambah panjang, terus dudukannya beda berapa derajat gitu. Itu lebih enak nih. Ketimbang yang dulu kan ada sih, gue juga pernah lihat PCX yang lama secara estetik tuh nggak merubah fungsi ya, fungsinya tetap meredam. Cuman secara estetik tuh ulir pernya tuh bengkok. Iya. Kan secara fungsi tetap berfungsi. Gue jadi pengen nyobain cepet nih minggu depan nih ya. Minggu depan lo cobain. Tungguin ya. Kita oprek lagi. Yoi. Tuh tadi teman-teman ini pandangan. Gua sorry nih terakhir nih, jangan lupa. Apa? Yamaha belum punya hybrid. Oh iya. PCX udah punya. Emang dari dulu. Meskipun nggak tahu tuh laku apa enggak. Pasti ada yang beli nih. Kalau ada yang beli ya. Gue pernah lihat kok. Gue pernah lihat kok. Gue juga pernah lihat. Sebenarnya nih kalau buat teman-teman yang belum tahu,
Yang hybrid itu lebih asik loh. Dia ketambahan tenaga sampai 1,8 horsepower. Kurang lebih ya dari motor listriknya. Walaupun bekerja secara paralel ya gitu. Yang jadi ini tuh dia punya drive mode juga. Ada sport, ada drive. Ada D sama S. Konsumen Indonesia yang gue lihat, yang gue tahu, kayak mereka belum siap. Bener terima kendaraan hybrid. Kalau listrik, mak ke pasar udah pada pakai motor-motor listrik yang bisa digoes. Tapi kalau untuk hybrid dengan harganya juga cukup mahal, orang berpikiran nanti kalau servis bagaimana? Iya sih. Iya nggak? Karena ada mesin konvensionalnya, tetap masih pakai oli mesin. Bener. Terus ada baterainya. Bener. Sementara baterai pun akan tiba masanya, butuh perawatan. Ada tiba masanya kan, ada jangkanya, ada waktunya gitu loh. Ya, intinya sih itu. Mesin. Tadi kita sudah omongin. Gua menang di Gue menang di brosur. Enggak, tapi yang doyan speed high RPM, gue menyarankan si PCX 160 emang hebat. Iya kan? Hebat 160. Dan relevan dipakai sehari-hari nggak sih? Relevan. Ya kan? Enggak gini-gini kan? Ya enggak sih. Juga gitu. Enggak sehentak-hentakan gitu. Enggak lah, biasa aja. Tapi enak, ada tarikan, ada jambakan, itu enak. Terus masalah fitur. Gue punya fitur hiburan, entertain yang bisa itu yang memang absen di PCX. Koneksi di handphone. PCX belum sampai ke situ. Belum nyampe ke situ. Tapi seingat gue di Eropa tuh sebenarnya ada loh. Tapi bukan PCX, bukan PCX series, bukan PCX series. Gue lupa deh. Iya. Bukan PCX series belum. Itu nggak ada, bener. Tapi kalau soal yang lain-lainnya, informasi di panel instrumen seragam lah ya, kurang lebih. Ya, negatif display sama. Kurang lebih sama lah, pengingatnya sama lah. Sama lah. Oli, ada MID, oli, V-belt yang gitu-gitu lengkap. Idling stop, di low start stop sistem, ada. Gua ada charger, punya gue agak sedikit lebih karena udah USB lebih port. Lebih baik karena tinggal colok, nggak perlu beli konektor. Nggak perlu beli di Borma lagi. Terus apa lagi ya? Fitur sama, fitur kurang lebih sama. Traction control sama-sama. Punya bisa dinyalain, bisa dimatiin. Cuman punya gue ABS-nya satu ABS kan. Satu gue punya. Lo dua-duanya. Lu roda masih belang, Mi. Rodanya belang. 14-13 kan? Setidaknya orang yang beli PCX nanti ngeluarin budget lebih. Karena ringnya kan beda. Iya emang sih. Ringnya beda. Iya pasti budgetnya lebih mahal ketimbang sama-sama 14 gitu. Kemarin sih gue iseng-iseng nih coba searching di marketplace lah, salah satu marketplace. Kalau di PCX lama yang 150 ukuran ban 14 PCX lama ya, 14 kan ring 14. Untuk sepasang ban itu 536.000 paling murah ya. 536.000. Terus iseng nih, gue compare sama yang ring 14 sama ring 13 kan, 14-13 sekarang kan PCX. Harganya paling murah jadi 575. Nih, gue yakin ntar juga AHM ngeluarin harga yang kompetitifnya lah. Punya produk ban emang? Enggak sih, maksud gue bakal kerja sama. Nggak tahu sih kalau kerja sama. Yamaha pernah kan? Sekarang kerja sama CST. Ya kan? Iya. Nanti ada lah pasti ininya lah. Harusnya sih ada. Opsi-opsi yang nggak terlalu mahal lah. Ya kayak ADV 150 paket kan ban belang juga. Iya juga ban belang juga ya. Bener. Nggak tahu tuh sampai hari ini. Harusnya nanti kedepannya mungkin ya sebulan 2 bulan buat PCX 160 harusnya ada sih. Ada lah. Tapi pelaknya juga bagusan PCX kali. Kayak Lamborghini Diablo gitu. Enggak sih. Enggak. Bukan Diablo juga, Huracan mungkin. Huracan Evo. Kasian. Tapi emang bagus pelaknya bagus. Pelaknya bagus kan. Pelaknya keren. Mencerminkan skutik mewah lah. Iya. Udah tuh. Kita ngomongin apa lagi waktu itu? Waktu itu. Ya udah cukup. Udah sih itu aja sih. Harga beda tipis. Harga gua startnya memang PCX tuh di 30 jutaan. 30 jutaan. Untuk seri terendahnya. Yang CBS. Ya, yang CBS. Sementara yang ABS itu di 33 sekian, 33 yang 50. hybrid di 43 jutaan. Lo memang start di 29 juta. Yes. Tapi di seri terendah lo itu nggak dapat apa-apa samsek. Dari Smart Key nggak dapat kan? Smart Key nggak ada, masih konvensional. TCS apalagi, ABS apalagi, Y-Connect nggak ada juga. Y-Connect juga nggak ada. Sementara kalau di PCX yang seri terendah tuh Smart Key udah ada. Smart Key ada. Idling stop dan lain-lain ada tentunya. Ya nggak ada ABS doang aja sama HSTC. Kalau soal yang lain-lainnya sama. Ya kalau pengen karena gue di all new NMAX tuh gue lagi
All New NMAX tuh punya 3 versi kan. 3. Paling rendah, tengah yang ada konektivitas tanpa traction control, tanpa ABS juga, sama yang ABS dan fitur konektivitas. Iya, benar. Sama-sama ada 3 pilihan sih, cuman beda aja levelnya. Beda levelnya dan lu punya hybrid lah. Benar. Ya itu tadi gambaran dari kita berdua mengenai All New NMAX 155 dan All New PCX 160. Sampai ketemu lagi di pembahasan Auto Rival berikutnya ya. Auto Rival selanjutnya kita bakal ngebahas apa lagi. Tunggu aja video Auto Rival selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa. Oh iya. Like, comment, subscribe.